Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Ya, ini hari keempat jadi tahun 2023 ya. Meskipun agak terlambat ya, Mr. Zack mengucapkan semangat tahun baru. Ya, semoga tahun 2023 dan kedepannya Allah lebih membukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keberkahan untuk kita semua. Dan masih edisi spesial tentang teman-teman security atau teman-teman satpam yang bekerja kemudian bertemu dengan makhluk tak kasat mata. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa, untuk saya Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendorong, mendukung, mensupport berkembangnya channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Terima kasih, matur nuwun ya, nggak nyangka karena audiens tidak hanya dari lokal Jogja, tapi juga sampai Jakarta, Bandung, Semarang, bahkan sampai luar pulau dan bahkan sampai ke Malaysia. Terima kasih, matur nuwun atas segala dukungan teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada cerita horor yang ingin berbagi, silakan ya. Alamat ada di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, tolong di-subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Oke, udah siap? Kita ke cerita. Masih spesial edisi security. Oke, kisah ini dikirim oleh seorang kawan lah ya. Sebutlah namanya, kita samarkan saja sebagai Mas Budi ya. Mas Budi ini adalah seorang security yang bekerja di perusahaan otomotif. Tapi Mas Budi sendiri tidak secara detail menceritakan apakah itu roda 2, roda 4 atau yang lain seperti truk dan bus, tidak dijelaskan. Intinya beliau bekerja sebagai security di sebuah perusahaan otomotif. Di tugas yang pertama, ketika pertama kali masuk di perusahaan ini, Mas Budi ini lebih sering ditempatkan di kantor gitu. Dia bilangnya di kantor yang lebih lebih ke kota, kemudian lebih ramai orang. Nah, di tempat yang awal-awal ini bekerja, Mas Budi ini punya teman baik ya, punya bestie itu punya sohib, sebut saja namanya Mas Bedu. Mas Budi dan Mas Bedu ini ya sohib lah. Cuman sayangnya ya mereka ini tidak pernah satu shift yang sama. Mereka kenal dari dulu sebelum bekerja di tempat yang sama ya, mungkin teman lama lah. Nggak dijelaskan ya apakah teman kuliah apa teman SMA apa ini coba teman lama dan kemudian mereka sama-sama melamar dan sama-sama bekerja. Jadi Mas Budi dan Mas Bedu ini jarang satu shift gitu. Yang namanya security kan kadang shift pagi, shift siang, shift malam, kadang ditugaskan di pos depan, kadang di front office atau bahkan di di pos belakang. Mas Budi dan Mas Budi ini tidak pernah satu shift. Sampai kemudian ada rolling, ya, ada rolling atau ada penyegaran gitu ya oleh pihak manajemen, Mas Budi dan Mas Bedu ini di rolling untuk dipindah tugaskan di cabang ya. Cabang artinya masih di kota yang sama tapi tidak di kantornya, Mas Budi ini mengatakan itu lebih kepada gudang, ya entah gudang, entah pabrik atau entah tempat perakitan. Di mana di situ ada kendaraan yang mungkin akan dikirim ke pembeli atau mungkin dikirim ke toko showroom gitu ya. Oke. Ketika
pindah ke cabang tersebut, Mas Budi dan Mas Budi ini senang karena ketika melihat jadwal yang dibagikan oleh Komandan Regu, mereka satu shift dan sempat dalam periode tertentu satu pos yang sama, ya satu pos yang sama. Kadang di pos depan, kadang di pos belakang, ya. Ini seperti itu. Nah, sampai kemudian pada suatu malam, Mas Budi dan Mas Budi ini mendapat shift malam dan penugasan di eh, pos yang belakang, ya. Pos belakang. Jadi kalau digambarkan, ya, Mas Budi itu bercerita pos belakang itu seperti sebuah lapangan, ya, seperti sebuah lapangan, ya. Tapi bukan lapangan ya, seperti sebuah ruang lapang. Di situ banyak kendaraan dan di belakang itu ada jalan kecil. Nah, jalan kecil, jadi kendaraan-kendaraan itu ditaruh di situ. Kenapa di belakang ada pos itu untuk menjaga ya, yang namanya siapa tahu dari jalan kecil di belakang ada orang naik, kemudian eh, mencuri kan resiko kan, jadi di situ ditaruh eh, pos security gitu. Kalau secerita Mas eh, Budi ini ada 3 pos ya, pos di depan, kemudian pos di samping, dan pos di belakang. Pos belakang ini 2 orang kan, Mas Budi dan Mas Bedu. Nah, ketika malam itu kan jelas lampu-lampu dikurangi kan, gelap gelap temaram karena selain untuk efisiensi juga toh ngapain terang-terang ya. Nah, itu kan bukan kantor, bukan seperti hotel atau tempat wisata. Jadi memang ya kalaupun ada lampu temaram di jalan gimana. Nah, karena Mas Bedu dan Mas Budi ini akrab sekali ya. Mereka kadang bercanda-bercanda yang sompral gitu kan ya. Jadi ketawa ngakak, kemudian apa namanya, mohon maaf ya, mungkin keluar kata-kata kasar ya, yang saking akrabnya ya. Mereka lupa bahwa mereka ada di tempat yang baru, ada tempat baru dari kantor menuju ya, ke gudang gitu. Di cabang lain walaupun masih satu kota. Sampai kemudian tiba giliran untuk patroli, kan memang dikasih waktu untuk patroli ya. Jadi security diberikan timer untuk berpatroli, di mana di setiap titik-titik poin tertentu di situ di apa kalau saya boleh sebut merek, dikasih seperti amano check lock gitu. Jadi datang ke situ kemudian memutar kunci di amano check lock. Jadi nanti ketahuan bahwa satpam sudah patroli atau sudah berkeliling di daerah situ. Nah, tiba giliran waktu untuk check lock amano itu ya, amano check lock. Nah, Mas Budi ini mau cek log kan, dia kan tadi kan gilirannya Mas Bedu, sekarang Mas Budi. Nah, Mas Budi ini mau ke sana, mau berkeliling untuk memutar kunci-kunci di cek log checkpoint itu. Mas Bedu nakut-nakutin gitu kan, nakut-nakutin. Weh, awas nanti ditakut-takutin gitu ya. Nah, Mas Budi ini bercanda gitu ya. Alah, lebih nakutin kamu gitu loh. Mana nggak ada serem-seremnya, kalau ada sini tak hadapinya gitu loh. Nah, mereka ketawa betul. Jadi kalau cerita Mas eh, Budi ini itu kan besar gitu ya, yang di depan ada pos satpam sendiri untuk halaman depan, kemudian halaman samping parkiran samping itu ada uh, security juga. Nah, yang di belakang untuk garasi atau parkir armada kendaraan itu juga ada pos. Jadi lebih lebih ke yang belakang yang gelap-gelap gitu, yang menyusuri uh, checkpoint untuk diputar kuncinya. Nah, sampai di suatu sudut lorong yang memanjang ke arah yang paling pojok itu adalah eh, kamar mandi untuk karyawan untuk montir, di mana di situ juga banyak eh, mesin-mesin yang belum dipasang ya, entah mesin rusak atau mesin baru yang belum dipasang ditaruh di situ. Nah, Mas Budi ini mendengar ada yang ketawa gitu ya. Nah, bukannya takut, Mas Budi ini malah marah gitu. Disangka si Bedu nakut-nakutin gitu ya. Dia malah maki-maki gitu ya. Ya, kata makanya mungkin maaf nggak perlu itu saya tirukan gitu ya. Dia maki-maki gitu, terus ngomong, halah mana, gua nggak takut, lu jangan nakut-nakutin ya, kamu jangan nakut-nakutin,
jangan nakut-nakutin. Dipikir si Bedu yang nakut-nakuti. Jalanlah dia, jalan ceklok di situ, Dujung Karo Mandi. Kemudian menuju ke checkpoint untuk ceklok berikutnya. Di situ dilempar kerikil, Mas Budi ini dilempar kerikil gitu kan. Nah, tetap masih marah, bukannya dia takut, dia masih marah. Padahal ini kan malam pertama dia berjaga di tempat baru. Ini malam pertama dia berjaga di tempat baru berdua dengan si Bedu. Dipikir si Bedu yang nakut-nakutin, ngelempar batu kerikil atau ngelempar pasir. Dia teriak gitu, nakut-nakutin, saya nggak takut gitu. Ayo muncul, paling juga si Bedu mau apa, mau tak tendang apa gimana. Nah tiba-tiba dari eh, semacam kayak tumpukan apa ya, tumpukan kardus-kardus onderdil itu muncul makhluk gitu kan, muncul makhluk besar, kemudian rambutnya gimbal, badannya lebar. Badannya kalau manusia seperti kita gini kan paling kan ini dari sini ke sini kan paling 60 cm ya kita ini ya. Itu lebarnya itu mungkin sekitar 1,5 meter, tapi tingginya kira-kira 3 sampai ya 2 sampai 3 meter lah tinggi gede. Nah, Mas Mas Budi ini terbengong gitu ya ngeliat makhluk yang keluar sambil ngelempar pasir ke Mas Budi sambil keluar suara yang apa yang mendesis tapi suara itu masih bisa didengar gitu ya apa namanya kurang lebih seperti ini suaranya ya, ini aku gitu, kamu katanya nggak takut, kamu katanya mau mukul aku, ini aku katanya mau mukul. Nah, Mas Budi ini terbengong, apa mau menjerit tidak bisa, mau berteriak tidak bisa, kakinya seperti dipaku di dalam tanah, nggak bisa menjerit, nggak bisa bergerak sampai sekian detik ya, ada mungkin 6 sampai 10 detik gitu dia termangu. Makhluk itu semakin mendekat dan dia seperti apa? Dia seperti ditabrak, dia seperti ditabrak oleh angin. Oke, dalam sudut pandang Mas Budi, dia setelah itu dia nggak inget ya, dia pingsan, dia pingsan. Dari sudut pandang Mas Budi, dari sudut pandang Mas Bedu ini ditunggu ini kok tempatnya lama, kok nggak balik-balik nih si Budi ini. Mas Bedu ini nyari kan, sekaligus pengen ke toilet. Sudah biasanya kalau keliling paling nggak 15 menit, 20 menit, ini sudah hampir 1 jam nggak balik. Apakah kabur kemana, apa ngumpet, apa ngerjain gitu kan. Mas Budi ini nyari sekaligus mau ke toilet. Ternyata dia ngeliat Mas Budi ini jatuh apa namanya tergeletak di lantai oleh Mas Bedu, kemudian dipapah gitu ya, dibawa ke pos satpam. Ya di apa ya, di itulah dikasih minum, dibangunkan. Ternyata setelah bangun Mas Budi ini cerita gitu bahwa dia tadi ditakut-takuti, ada yang melempar, ada yang bersuara. Disangkanya itu Mas Bedu karena Mas Bedu memang suka iseng gitu. Sampai dia nantang gitu. Saya nggak takut kalau muncul di sini tak pukul. Nah, ternyata yang muncul malah makhluk yang lebarnya 1,5 meter, tingginya 2 sampai 3 meter tinggi gitu ya. Ya rambutnya gimbal karena gelap, karena memang lampunya temaram ya. Rambutnya gimbal, mendekat terus seperti angin menabrak. Kemudian pingsan. Nah, karena kejadian itu kan, jadi kan jadwal checkpoint cek log apa jadi kacau. Jadi kemudian kena apa namanya, ya mungkin bukan kena teguran ya, kena ditanya oleh komandan Regu, kenapa kok yang pos belakang tadi malam cek lognya kok tidak apa namanya, tidak teratur, ada pos yang tidak diputar kuncinya. Kemudian dijelaskan ternyata memang di belakang itu ada penunggunya, dan Mas Budi dan Mas Bedu ini pertama itu malam pertama bagi mereka jaga malam, kemudian mereka bercanda kelewatan ya, mungkin berisik, tertawa ngakak, teriak-teriak, termasuk mungkin bercanda mengeluarkan kata-kata yang sompral, kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak pantas. Jadi penghuni di situ terganggu dan ingin memberi peringatan. Ya.
Itu pengalaman dari salah satu teman Mr. Zack pendongeng horor gitu ya. Ya, Mas Budi dan Mas Bedu yang namanya Mr. Zack Samarkan, termasuk lokasi maupun nama perusahaannya minta untuk disamarkan. Oke, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga bisa menghidrasi, menghibur, menyenangkan teman-teman semua. Sebelum itu saya undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena atensi teman-teman sangat luar biasa bagi pengembangan channel yang sangat kita cintai ini. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, silakan untuk subscribe supaya Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.